Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Sedang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini sebagai perdana setelah Covid mulai mewabah di daerah kita, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali, dan insyaallah kita tetap berupaya untuk melakukan usaha secara maksimal mengikuti protokol kesehatan, termasuk malam ini tidak seperti biasanya. Malam ini kita dalam pengajian pun pakai masker. Kalau sebelumnya kita tidak, maka mudah-mudahan Allah segera mengangkat ujian yang melanda kita saat ini. Sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita coba mengangkat dalam kajian perdana kita ini membacakan kitab Ar-Rasulu Al-Muallimu. Rasul seorang guru, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang guru. Ar-Rasulul Muallimu wa asalibuhu fit ta'lim, dan metodologi beliau dalam memberikan pengajaran. Belum kita sebutkan kitab yang secara khusus yang akan kita bahas secara berkelanjutan. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya kita sudah bisa tentukan kitab dan kita berupaya untuk menyelesaikan kitabnya. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala menyebutkan tentang sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kaitannya dengan akhlak pribadi beliau. Dalam hadis banyak menyebutkan tentang keutamaan budi pekerti yang baik. Bahkan beliau menilai kesempurnaan iman orang Islam atau orang beriman itu dilihat dari budi pekertinya. Beliau menyebutkan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sesempurna imannya orang beriman adalah yang paling baik perangainya, yang paling baik akhlaknya. Tidak disebutkan yang paling sempurna keimanan orang beriman adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Tidak. Yang paling banyak hafalan hadisnya, bukan. Yang paling rajin sholat tahajud, yang paling banyak puasa sunnah, ternyata bukan itu. Sesempurnanya iman orang beriman adalah ahsanuhum khuluqan, yang paling baik budi pekertinya. Itulah dalam kesempatan ini kita mencoba melihat bagaimana budi pekerti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita berupaya untuk mengikuti beliau. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari Al-Hasanu wal Husain. Al-Hasan dan Husain, cucu Nabi kita, anak dari Fatimah berserta Ali bin Abi Thalib. Al-Hasan dan Husain bertanya kepada ayah beliau, ayahnya yaitu Ali bin Abi Thalib, tentang bagaimana tingkah laku Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di saat bergaul dengan para sahabat. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menuturkan hadis yang lumayan panjang, mudah-mudahan bisa kita selesaikan. Kata Ali bin Abi Thalib, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daimal bishri. Kemudian adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam orangnya selalu ceria.
orangnya happy. Sahlal khuluqi, orangnya mudah bergaul, tidak kaku, tidak eksklusif. Layyinal janibi, dengan orang sekitar beliau orangnya lembut. Laisa bifaddin wala ghalidhin, beliau orangnya tidak kasar, baik dalam bertutur kata maupun dalam berbuat. Beliau tidak kasar orangnya. Tadi disebutkan layyin, lembut, dan dipertegas orangnya tidak kasar, baik bertutur ataupun bertindak. Wala sakhabin, dan beliau orangnya tidak suka teriak, menjerit-jerit. Dan ini biasanya tempat-tempat tertentu terkadang karena kebiasaan lingkungan dia harus menjerit, teriak ketika bicara. Misalnya seorang anak ketika meminta kepada orang tuanya dengan teriakan, menjerit, ada satu dari dua kemungkinan penyebabnya. Sebab pertama, lingkungannya memang suka teriak. Misal lingkungan terdekatnya kedua orang tuanya, teriak kalau bicara, menjerit. Atau kalau kedua orang tuanya lembut, kemungkinan keduanya adalah tontonannya yang suka teriak. Oleh karenanya orang tua ketika melihat anak atau mendapati anaknya, atau seorang guru ketika mendapati muridnya suka memanggil dengan teriak, meminta dengan teriak, bisa dilihat dari dua kemungkinan itu. Kalau memang lingkungannya demikian, perlu dibereskan lingkungannya, perlu disterilkan. Atau kalau tadi tontonannya yang demikian, maka orang tua, para guru hendaknya menyeleksi tontonan anak tersebut. Contoh lain, orang yang berada tinggal di pinggir laut, berbeda pola komunikasinya dengan orang yang ada di kota. Lingkungannya memang mengharuskan untuk keras berbicara. Kalau tidak teriak, dikalahkan oleh suara ombak. Maka ini berpengaruh pada lingkungan. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan orangnya suka teriak atau menjerit. Wala fahashin, dan beliau bukan orang yang suka berbuat keji, fahsya, baik dalam bentuk ucapan ataupun tindakan. Wala ayyabin, beliau juga bukan orang yang suka mencela. Beliau bukan orang yang suka mencela. Ini juga perhatian bagi kita, khususnya orang tua terhadap anak, para pendidik terhadap anak didik. Berupayalah maksimal, jangan menjadi kebiasaan mencela. Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan tentang Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam kaitannya dengan makanan, bahwa beliau tidak pernah sama sekali mencela makanan sekalipun, kata Aisyah. Berapa lama beliau hidup bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sangat lama. Istri tercinta beliau ini mengatakan bahwa Nabi ma'aban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ta'aman qattun, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencela makanan sekalipun. Nah, ini kalau ada seorang suami sempat direkomendasikan, diberikan tazkiyah oleh istrinya bahwa ia adalah sosok suami yang tidak pernah mencela makanan, ini satu kelebihannya. Di zaman yang kita hari ini, tidak sedikit para suami dengan mudahnya mencela masakan istrinya. Padahal mungkin istrinya sudah maksimal belajar,
Tapi ternyata suaminya malah mencela masakannya. Ya, anehnya lagi ada sebahagian suami laki-laki kalau masakan di warung dia tidak cela. Begitu masakan istri tercintanya dia mengomel. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bukan tipe orang yang suka mencela. Termasuk tindakan orang lain, tindakan pasangan hidup kita, tindakan anak-anak kita, anak didik kita, tetangga kita. Dengan orang yang kita bergaul, kita berupaya untuk tidak mencela mereka. Juga wala maddahin. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bukan tipe orang yang berlebihan dalam menyanjung, memuji. Beliau tempatkan posisi orang yang layak dipuji dan sesuaikan porsi pujiannya. Tidak lebih. Apalagi kalau ada unsur keinginan di balik daripada pujian itu. Ada tendensi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memuji sebahagian sahabat yang layak dipuji. Yang tidak layak dipuji, beliau tidak puji. Misalnya ketika beliau memuji beberapa orang sahabat, arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin. Umatku yang paling penyayang adalah Abu Bakar. Wa asyadduhum fi amrillah Umar bin Al-Khattab. Dan yang paling tegas terhadap perintah Allah Umar bin Khattab. Wa asdaquhum hayaan, yang paling pemalu, beliau sebutkan Utsman ibnu Affan. Disebutkanlah beberapa sahabat sebagai bentuk pujian kepada sahabat, tapi betul adanya, bukan basa-basi, bukan bermain. Juga dilanjutkan hadis ini, yataghafalu amma la yastahi. Beliau menghindar atau meninggalkan sesuatu yang beliau tidak senangi, beliau tidak sukai, maka beliau akan berpaling. Misalnya tadi makanan yang beliau tidak sukai, beliau tidak cela, tapi beliau tidak makan. Wala yu'yisu minhu rajiyahu wala yujibu fihi. Beliau juga tipe orangnya tidak membuat putus asa orang yang berharap dan tidak mengecewakan harapan orang. Kalau ada yang datang minta bantuan, beliau tidak pernah kecewakan. Walaupun belum tentu beliau bisa memberi. Misalnya ketika ada seorang sahabat butuh makanan, tidak ada makanan, beliau tidak kecewakan, beliau cari solusi. Ditawarkanlah ke sahabat yang lain, siapa di antara kalian yang memiliki kelebihan membantu saudara kalian ini, akhirnya terselesaikan masalah. Ada yang punya utang lalu meninggal, tidak dikuburkan, tidak disolatkan, sampai ada solusi. Sahabat yang lain mengatakan, ya Rasulullah, saya jaminannya, saya akan lunasi utang. Ada yang melapor karena sudah terlalu lama menjomblo. Ada juga di sahabat itu datang dari kalangan yang anak-anak, remaja, pemuda sampai orang tua mengadukan masalah. Ada masalah yang ekonomi tadi, masalahnya karena jomblonya, datang diselesaikan urusan. Kisah yang masyhur pernah kita sebutkan dulu, bagaimana Julaibib, seorang pemuda yang miskin, tidak ganteng, tidak dikenal, datang tidak dikenali, pergi tidak dicari. Tidurnya beralaskan bumi, beratapkan langit, dan bantalnya adalah sendalnya. Begitulah betapa sulit hidupnya. Lalu Nabi kita SAW berikan jalan keluar. Inilah tipe beliau. Kita pun berupaya seperti beliau. Jangan sampai orang berharap kepada kita putus asa karena tidak mendapatkan, walau bukan kita yang memberi. Kita berikan solusi, ini caranya, dan seterusnya. Qad taraka nafsahu min salasin. Beliau meninggalkan untuk diri beliau itu ada 3 hal.
Dan 3 hal ini kita juga berupaya untuk meninggalkannya. Yang pertama, al-mira, berdebat. Tak usah banyak berdebat. Nabi kita tidak suka itu berdebat. Walaupun wa in kana muhiqqan, walaupun kita posisinya benar, beliau tinggalkan. Bahkan beliau jamin orang yang meninggalkan debat kusir, walaupun dia benar posisinya, dijamin surga oleh Nabi kita SAW. Apa contohnya debat kusir? Misal naik lewat seekor burung, lalu kita mengatakan itu burungnya bangau. Benar memang bangau. Datang teman kita di samping, bukan, itu burung gagak. Terus bertengkar. Posisi kita benar, itu burung bangau. Meninggalkan debat kusir seperti itu, dijamin surga oleh Nabi kita SAW. Kalau ada dalam perkumpulan kita, dalam majelis duduk kita, lalu ada pertengkaran yang itu ujung-ujungnya debat kusir, maka meninggalkan perdebatan itu adalah sunnah Nabi kita SAW. Dan juga wal iksar, beliau juga tidak mau banyak ngomong. Dalam hadis yang lain disebutkan tulus samti, tulus samti. Beliau lebih banyak diamnya. Kalau kira-kira tidak ada guna. Wa ma la ya'nihi, dan beliau meninggalkan sesuatu yang tidak ada guna. Dalam pembicaraan itu sia-sia ataupun dalam perbuatan itu sia-sia, beliau tidak lakukan. Wa tarakan nasa min salasin, dan terhadap orang lain juga beliau meninggalkan 3 hal. Kalau tadi terhadap diri beliau sendiri, beliau tinggalkan 3, yaitu berdebat, banyak berbicara, dan sesuatu yang tidak ada guna. Terhadap orang lain, beliau meninggalkan 3 hal juga. Beliau tidak lakukan kepada orang lain 3 hal ini. Yang pertama, la yadhummu ahadan. Beliau tidak mencela orang, seseorang pun. Jadi, ini dipertegas lagi dari sebelumnya. Beliau tidak mencela orang lain. Wala ya'ibuhu wala yatlubu auratahu. Beliau tidak suka mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Naluri kita ini kan sukanya mencari kesalahan orang. Itu naluri kita. Tapi Nabi kita SAW tidak suka mencari kesalahan orang. Dalam Al-Quran juga Allah sebutkan wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan orang. Makanya Nabi kita SAW disebutkan oleh Aisyah, kana khuluquhu Al-Quran. Budi pekerti atau akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Beliau itulah Quran berjalan, karena yang ada di dalam Al-Quran itu beliau praktekkan. Termasuk beliau tidak suka mencari-cari kesalahan orang. Ini kalau kita terapkan dalam kehidupan berumah tangga, sangat penting. Sangat penting. Seorang suami tidak suka mencari-cari kelemahan istrinya. Seorang istri tidak suka mencari celah-celah kekurangan suaminya. Dan tentu ini diantara sebab terjadinya keluarga itu keluarga yang tenang, sakinah. Karena tidak suka mencari-cari kekurangan. Pepatah Arab mengatakan, man talaba akhon bila aibin baqiya bila akhin. Siapa yang mencari sahabat, mencari teman yang tidak punya kekurangan, maka tinggallah ia seorang diri tak punya teman. Kalau kita mau mencari di belahan dunia manapun orang yang tidak memiliki kekurangan, maka tidak akan menemukan kecuali Allah Subhanahu wa taala lah yang tidak memiliki kekurangan. Selama dia manusia, sesempurna apapun ia memiliki kekurangan. Maka jangan jadikan standarnya kekurangan itu, tetapi standar orang tersebut kita jadikan sebagai sahabat, sebagai teman kita adalah lebih banyak kelebihannya daripada kekurangannya. Kalau perlu terhadap pasangan kita buat persentase. Mulai dari A sampai Z, kira-kira sebelah kanan kita tulis nilai positifnya, sebelah kiri kita tulis nilai negatif. Mana lebih banyak? Mana lebih banyak? Hakul yakin kita lebih banyak kebaikannya daripada kekurangannya. Maka itulah standar untuk kita jadikan, tidak mengorek-ngorek kekurangannya. Dan juga beliau wala yatakallamu illa fima roja sawabahu. Beliau tidak akan bicara
kecuali dalam pembicaraan itu ada nilai pahala. Ini yang sulit kita ini. Maka dalam hadis yang lain Nabi kita menyebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkata yang baik atau diam. Kalau kita bicara selama 10 menit misalkan, dalam 10 menit pembicaraan kita itu, mana kira-kira lebih banyak nanti catatan kanan perginya atau catatan kiri? Nabi kita SAW tidak bicara kecuali dalam pembicaraan itu ada nilai pahala. Luar biasa. Ini kita berupaya untuk mengikuti beliau. Wa idza takallama atraqa julasa'uhu ka'annama ala ru'usihimut thair. Kalau beliau bicara, orang-orang yang di majelis itu semua menunduk. Seakan-akan di kepala mereka itu ada burung yang bertengger. Betapa bermaknanya ucapan beliau. Jadi sahabat ketika berada di majelis Nabi SAW dan beliau berbicara, semua sahabat itu tenang memikir, teduh, khusyuk. Dan diibaratkan di kepala para sahabat itu, orang-orang di majelis ada seekor burung. Burung itu tidak akan hinggap di tempat yang tidak tenang. Pasti di tempat yang tenang. Begitu bergerak, dia akan terbang. Diibaratkan seperti itulah orang-orang yang di sekitar beliau. Tunduk. Tunduknya para sahabat di majelis beliau itu tunduk mendengarkan fokus. Mungkin juga ada orang tunduk ya. Tapi tunduknya tunduk lain. Tunduk misalkan karena mengantuk. Kalau para sahabat tidak, tunduknya benar-benar tunduk untuk memperhatikan apa yang disampaikan oleh Nabi kita SAW. Fa idza sakata takallamu. Di saat giliran beliau itu diam, maka sahabat yang lain barulah angkat tangan bicara. La yatanaza'una indahul hadis. Tidak ada seorang pun sahabat yang ada di majlis itu lalu bertengkar di sisi Nabi SAW. Man takallama indahu ansatu lahu hatta yafrugha. Siapa yang gilirannya bicara, maka semua yang hadirin itu dengar. Fokus untuk yang berbicara. Jadi majelisnya para sahabat yang ada di situ Nabi kita SAW benar-benar majelis mendatangkan ketenangan. Majelis yang khusyuk. Ada masalah pun di rumahnya, di lingkungannya, di masyarakatnya, begitu hadir dalam majelis, ketenangan mereka dapatkan. Karena Nabi kita SAW mempraktekkan hal itu dan diikuti oleh para sahabat. Hadisuhum indahu hadisu awwalihim. Yang bicara di antara mereka yang pertama itulah sampai habis berbicara. Tidak dipotong. Tidak dipotong. Lanjutkan. Yang lain setelah selesai, yang satu ini baru masuk giliran yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Lalu masih lanjutan hadis, yadhaku mimma yadhakuna minhu. Beliau tertawa. Apa yang menyebabkan para hadirin tertawa? Nabi kita juga tertawa. Tapi dalam hadis yang lain disebutkan jullu dhahikihi at-tabassum. Kebanyakan model tawanya beliau adalah senyuman. Tertawa beliau, terkadang sampai kelihatan gigi beliau. Namun tertawanya bukan terbahak-bahak. Wa yata'ajjabu mimma yata'ajjabuna minhu. Nabi kita juga kagum apa yang dikagumi oleh para hadirin. Jika dalam hadis yang lain disebutkan, beliau kalau kagum, tangan beliau ini qalaba. Dia enggak ngomong. Beliau idza asyara bikaffihi kulliha. Kalau beliau menunjuknya dengan seluruh telapak tangan, bukan begini beliau menunjuk. Karena kalau begini itu diistilahkan dengan orang jababir, orang yang sombong. Beliau menunjuk gitu, dengan telapak tangan secara sempurna. Kalau beliau kagum, tadi misalkan begini tangan, itu kagum beliau, takjub. Tidak ngomong, berarti ada sesuatu yang mengherankan di situ.
Kalau beliau sedang marah, ini telapak tangan ini beliau pukul-pukulkan ke induk jari kiri. Insyaallah nanti kalau kita sepakati, kita akan baca kitab Asy-Syama'il, itu menjelaskan semua pribadi beliau dari A sampai Z. Termasuk cara memakai cincin beliau di mana tempatnya. Insyaallah kalau kita sepakat nanti itu kita akan selesaikan kitabnya. Jadi beliau juga ta'ajub, beliau kagum terhadap apa yang dikagumi oleh para sahabat. Kita bisa ikuti sunnah dalam hal ini, misalkan kita kagum, kita balikkan telapak tangan kita. Wa yasbiru lil gharibi 'alal jafwati fi mantiqihi wa mas'alatihi. Dan beliau bersabar terhadap orang yang asing datang, orang yang baru datang, tentang kasarnya perilaku orang yang datang itu. Baik fi mantiqihi dalam berbicaranya, dalam berbicara, wa mas'alati dalam bertanya. Karena ada orang yang kadang-kadang datang, orang awam dari kampung sangat dalam, kalau istilah orang Arabnya badui, datang, Muhammad, apa ini hukumnya? Beliau sabar. Bukan tipe orang yang gila kehormatan. Kalau dari sisi kedudukan, siapa beliau? Beliau Nabi. Tapi begitu ada orang yang kasar pergaulannya, kasar bicaranya, beliau sabar. Kalau datang orang misalkan, datang dari pintu lalu mengatakan, Muhammad Hatta, misal, bagaimana kira-kira perasaan itu? Ini tuh diuji. Perilaku Nabi kita SAW bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, atau kita menyeleweng dari perilaku beliau. Maka dengan kita bacakan tentang karakter-karakter beliau ini, kita berupaya untuk mengikuti itu. Dan Aisyah radhiyallahu anha juga menceritakan tentang diri beliau, tidak pernah marah kalau pribadi beliau yang disakiti. Pribadi beliau, illa antuntahaka hurmatullah, kecuali kalau yang dilecehkan itu hukum Allah, itu beliau marah. Tapi kalau pribadi, tidak. Nah, ini juga mungkin menjadi pelajaran bagi kita, suami atau istri, ya mungkin pribadi kita dikurangi haknya oleh pasangan kita. Kita ingin mengikuti bagaimana Rasulullah SAW. Oh, ternyata hak pribadi saya, diri saya yang disakiti. Oh, tidak mengapa, karena beliau pun manusia paling mulia, tidak marah karena pribadi beliau yang disakiti. Kalau ada anak kita tidak sholat, misalkan pasangan hidup kita tidak sholat, di sini kita naik tensi karena tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada anak kita tidak menghargai pribadi kita, misalkan pribadi, bagaimana tindakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan oleh Aisyah, beliau tidak marah karena pribadi, tetapi jika berkaitan dengan hukum Allah, disitulah beliau menjadi tegas. Hatta in kana ashabuhu la yastajlibunahum. Bahkan jika para sahabat itu mendatangkan orang-orang Badui, beliau tidak marah. Karena para sahabat itu sebahagian ingin bertanya, takut nanti diturunkan ayat membuat mereka sulit. Setelah turun ayat di surat surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Ketika turun ayat ini, wahai orang beriman, jangan tanyakan sesuatu yang memberatkan kalian. Disebutkan oleh Anas bin Malik, kami dulu kunna nuhina fil Quran an nas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'in. Kami dulu dilarang di dalam Al-Quran bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu. Fakana yu'jibuna an yaji'ar rajulu min ahlil badiyatil aqil. Dan kami senang kalau datang orang Arab Badui. Orang Arab Badui yang memiliki akal bagus. Fayas'aluhu wa nahnu nasma'u. Dan ketika dia bertanya, kami dengar itu. Karena kadang-kadang orang Arab Badui itu datang bertanya. Pertanyaan ini sebenarnya dibutuhkan oleh para sahabat. Tapi para sahabat takut bertanya. Takut nanti
turun ayat teguran. Kalau orang yang tidak memiliki ilmu, misalkan orang Arab Badui, dia bertanya, dia dipahami karakternya, wataknya. Bukan saja dalam bahasanya yang kasar, yang salah barangkali, tindakannya pun yang salah, itu tidak menjadi bumerang. Apa contohnya tindakannya yang salah? Tindakan Arab Badui yang datang ke pojok Masjid Nabawi, Masjid Nabawi, datang ke pojok masjid, bukan tahiyatul masjid, bukan, tapi pipis dia. Bagaimana orang yang mengerti tentang agama melihat tindakan itu, pasti responnya, oh, kalau bisa langsung digebuk itu orang. Namun Rasulullah SAW memberikan pelajaran kepada sahabat, tinggalkan, biar selesai urusannya, selesai dulu. Karena kalau dikejar pun iya, bisa masalah lebih besar. Nanti pribadi orang yang pipis itu masalah, masjid pun semakin besar dampak buruknya, semakin melebar itu najis yang dia keluarkan. Ternyata dari tindakan beliau ini menjadi pelajaran untuk sahabat, menjadi pelajaran juga untuk orang setelah sahabat, termasuk kita-kita ini. Bagaimana menerapkan sebuah hukum, ada yang besar mudaratnya, ada yang kecil mudaratnya. Mana kita pilih? Kita pilih yang kecil mudaratnya. Dijadikan oleh para ulama menjadi kaidah fikih, idza tazahama adadul mafasidi fayuqaddamul adna minal mafasidi. Kalau ada kerusakan, beberapa kerusakan yang harus dipilih salah satunya, pilihlah kerusakan yang paling ringan, yang paling kecil. Tindakan Arab Badui ini menjadi pelajaran, dan itu yang disukai oleh para sahabat. Sengaja kadang-kadang dipanggil Arab Badui, kemudian diharapkan dari pertanyaan Arab Badui ini ada ilmu yang didapatkan oleh para sahabat. Kemudian juga wayaqulu, beliau mengatakan, idza ra'aitum talibah hajatin yatlubuha fa'arfiduhu. Kalau kalian melihat orang yang membutuhkan bantuan, fa'arfiduhu, maka tolonglah ia, bantu ia. Ini juga satu di antara sekian yang kita sebutkan tadi, sunnah-sunnah beliau. Bisa melalui kita secara langsung membantunya, atau tadi menjadi mediator. Misalnya tadi ada yang membutuhkan pinjaman uang, kita juga sama, tidak punya uang, kita carikan fasilitas. Saya punya kenalan A, B, C, mungkin dia memiliki kelebihan, silahkan masuk. Ada tadi yang membutuhkan pasangan hidup, tidak punya mahar misalnya, kita juga tidak punya uang, menjadi fasilitator. Wahai saudaraku, wahai saudariku, kita sama-sama tidak memiliki kelebihan, cukup makan saja di rumah ini, tapi saya punya cara. Apa caranya? Kita pinjam dulu. Kemana kita pinjam? Kita cari sama-sama. Itu sarana. Nabi kita SAW senang melakukan hal ini. Wala yaqbalu sana'a illa min mukafi'in. Dan beliau tidak suka dipuji kecuali yang sepantasnya. Maksud sepantasnya disebutkan, misal beliau memberi, lalu dipuji atas pemberian itu beliau terima. Tapi kalau lebih dari yang berhak, beliau tidak suka. Beliau tidak suka. Tidak tipe orang yang gila daripada pujian. Tidak suka disanjung. Wala yaqta'u ala ahadi hadisihi ala ahadin hadisahu hatta yajura. Dan beliau tidak suka memotong pembicaraan orang. Dan ini sering kita dapatkan ketika musyawarah, ketika rapat, ketika sedang kumpul, lalu berbicara satu orang, datang kita potong pembicaraan padahal belum selesai. Itu bukan tipe Nabi kita SAW. Tipe beliau, dengarkan sampai selesai, hatta yajura, hingga kecuali kalau pembicaraan itu sudah bertentangan dengan hukum Allah. Fayaqta'uhu, di situ beliau akan stop. Binahyin, dengan melarang melanjutkan pembicaraan itu, au qiyamin, atau beliau tinggalkan. Beliau tinggalkan. Kalau ada yang berbicara, beliau tidak pernah potong. Dan ini
sesuai dengan kaidah fikih, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perilaku. Kalau kita tipe orang yang suka memotong pembicaraan orang lain, maka siap-siaplah pembicaraan kita pun akan dipotong oleh orang lain. Kalau kita suka menghargai pembicaraan orang lain, maka pembicaraan kita pun akan dihargai. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, kata Allah, kebaikan itu untuk kalian. Wa in asatum falaha. Jika berbuat buruk, maka keburukan itu kembali kepada orang yang berbuat tersebut. Kama tadinu tudanu, kata orang Arab. Sebagaimana kita memperlakukan, demikianlah kita akan diperlakukan. Suka kita potong pembicaraan orang, orang akan potong pembicaraan kita. Kita suka orang berbuat baik kepada kita, maka kita mulai berbuat baik kepada orang itu. Senang kita tidak dicela oleh orang lain, maka jangan mencela orang lain. Senang dihargai oleh orang lain, maka kita mulai dengan menghargai orang lain. Kama tadinu tudanu. Sebagaimana kita memperlakukan, demikian juga kita akan diperlakukan. Inilah pertemuan perdana kita hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan pertemuan-pertemuan kita berikutnya, dan insyaallah kita akan sepakati saja ya, kita bahas kitab Musyama'il, menceritakan tentang pribadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan setelah kita pelajari itu kita mengikuti semaksimal mampu kita bagaimana karakter Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang ingin kita sempurnakan kepada para jamaah, kita persilahkan. Masih ada waktu? Masih ada waktu 5 menit lagi untuk kita bertanya sesuai dengan tema baru dibahas oleh Ustaz kita. Ada Ustaz? Tidak ada ya? Alhamdulillah, ini perdana. InsyaAllah kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.